Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota untuk tahun 2019. Di video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 15. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 11. Reaksi antara gas NO dan gas O2 menghasilkan gas NO2 adalah reaksi orde kedua terhadap gas NO dan orde pertama terhadap gas O2. Jika konsentrasi kedua reaktan dinaikkan 2 kali, maka peningkatan laju reaksi adalah. Soal ini membahas tentang materi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, setelah itu dilanjutkan lagi dan bandingkan jawabannya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita ke laju reaksi, kita catat terlebih dahulu orde reaksi pada tiap senyawa. Karena orde reaksi menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi laju reaksi. Untuk gas NO memiliki orde reaksi 2, sedangkan gas O2 memiliki orde reaksi 1. Lalu, bisa langsung kita bandingkan laju reaksi keadaan awal dan setelah konsentrasinya dinaikkan menggunakan informasi orde reaksi dari kedua senyawa tersebut. Untuk laju reaksi awal, yaitu tetapan laju dikali dengan konsentrasi NO pangkat 2, karena NO memiliki orde reaksi 2, dan dikali dengan konsentrasi O2 pangkat 1, karena O2 memiliki orde 1. Kemudian, karena tidak diketahui konsentrasinya, bisa kita anggap bahwa konsentrasi awalnya yaitu A, sehingga nilai laju reaksi keadaan awal yaitu Ka pangkat 3. Kemudian, laju reaksi setelah konsentrasi dinaikkan 2 kali memiliki rumus yang sama, di mana konsentrasi NO dan O2 menjadi 2A. Sehingga laju reaksinya menjadi K8A pangkat 3. Nilai ini 8 kali lebih banyak dibandingkan keadaan awalnya, sehingga laju reaksi meningkat sebesar 8 kali. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Kemudian kita ke soal nomor 12. Untuk reaksi pembentukan ozon, laju pembentukan O3 adalah 2 kali 10 pangkat min 7. Laju hilangnya gas O2 dalam mol per liter per detik adalah. Soal ini merupakan materi yang dipelajari pada bab laju reaksi. Jika ada yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk mudahnya, kita bisa langsung saja membandingkan koefisien dengan laju reaksi, seperti kita membandingkan koefisien dengan mol pada pengerjaan soal stoikiometri, di mana laju hilangnya gas O2 yaitu 3/2 dikali laju pembentukan O3 yaitu 2 kali 10 pangkat min 7 dan didapatkan hasilnya 3 kali 10 pangkat min 7. Untuk pembuktiannya bisa disimak penjelasan berikut. Laju reaksi bisa dikatakan sebagai laju hilangnya sepertiga konsentrasi O2 tiap satuan waktu atau laju pembentukan setengah konsentrasi O3 tiap satuan waktu. Sepertiga dan setengah didapatkan dari koefisien tiap senyawa. Kemudian setelah rumus tersebut dikonversi untuk menentukan laju hilangnya O2, nilainya sama seperti penjelasan di awal, yaitu 3/2 laju pembentukan O3, sehingga hasilnya adalah 3 dikali 10 pangkat min 7. Dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah opsi yang D. Kemudian kita ke soal nomor 13. Larutan 0,2 molar natrium klorobenzoat memiliki pH 8,65. pH larutan 0,2 molar asam klorobenzoat adalah. Soal ini membahas tentang materi hidrolisis garam dan juga asam lemah. Jika ada yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa natrium klorobenzoat merupakan senyawa garam yang terbuat dari basa kuat dengan asam lemah. Hal ini disebabkan ion natrium merupakan ion yang berasal dari senyawa NaOH. Sedangkan ion klorobenzoat, jika ada yang tidak tahu atau tidak hafal apakah berasal dari asam lemah atau asam kuat, bisa dilihat dari pH yang dihasilkan. Karena Na berasal dari basa kuat, maka kemungkinan pH garamnya hanya bisa menjadi netral atau basa. Netral jika anionnya berasal dari asam kuat, dan basa jika anionnya berasal dari asam lemah. Karena pada soal pH garam tersebut basa, maka bisa dipastikan ion klorobenzoat berasal dari senyawa asam lemah. Selanjutnya, untuk menentukan pH senyawa asam klorobenzoat bisa dilakukan dengan cara normal, yaitu dengan cara-cara yang diajarkan di sekolah, seperti mengubah pH menjadi pOH terlebih dahulu. Kemudian dari pOH diubah ke konsentrasi OH- untuk mendapatkan nilai Ka dari asam benzoat menggunakan rumus konsentrasi OH- dari rumus hidrolisis basa.
Terakhir ditentukan nilai pH asam lemahnya menggunakan nilai Ka yang tadi didapatkan. Atau kita bisa menjawabnya dengan menggunakan modifikasi rumus sehingga kita bisa langsung menentukan nilai pKa dari asam lemah. Caranya itu pH sama dengan setengah kali pKw ditambah pKa dan log konsentrasi garam. Lalu karena yang kita butuhkan adalah nilai pKa-nya, maka rumusnya menjadi pKa sama dengan 2 kali nilai pH dikurang nilai pKw dan min log konsentrasi garam. Nilai pH dan konsentrasi garamnya bisa kita masukkan dari soal, sedangkan nilai pKw-nya bisa didapatkan dari nilai KW sebesar 10 pangkat min 14 dan ketika diubah menjadi PKW menjadi nilai 14. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan setelah dilakukan perhitungan menggunakan kalkulator didapatkan nilai pKa-nya sebesar 4. Terakhir kita tentukan nilai pH dari asam klorobenzoat menggunakan rumus yang sudah dimodifikasi, yaitu pH sama dengan setengah kali pKa min log konsentrasi asam lemah. Lalu setelah dimasukkan angka-angkanya didapatkan nilai pH asam klorobenzoat dengan konsentrasi 0,2 molar adalah 2,35, di mana jawaban yang sesuai untuk soal nomor 13 adalah opsi yang C. Selanjutnya kita ke soal nomor 14. Suatu larutan penyangga yang dibuat dengan cara mencampurkan NH3 dan NH4Cl mempunyai pH 10. Di antara prosedur berikut yang dapat digunakan untuk menurunkan pH larutan buffer tersebut adalah: untuk yang pertama, menambahkan larutan dengan HCl, menambahkan larutan dengan NH3, lalu menambahkan larutan dengan NH4Cl. Soal ini membahas tentang larutan buffer, khususnya larutan buffer yang terbuat dari basa lemah dengan garamnya. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya dan lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Dalam soal ditanyakan larutan apa yang dapat menurunkan pH. Menurunkan pH artinya membuat larutan buffer tersebut menuju ke arah pH asam, karena semakin rendah pH artinya semakin asam larutan tersebut. Dimana seperti yang kita tahu bahwa larutan buffer dikenal karena kemampuannya mempertahankan pH larutan. Akan tetapi walaupun dapat mempertahankan pH, penambahan zat yang bersifat asam akan tetap membuat pH-nya turun, terlebih jika konsentrasinya tinggi dan dalam jumlah yang banyak. Maka dari itu, zat yang dapat menurunkan pH larutan termasuk larutan buffer adalah senyawa yang bersifat asam. Untuk larutan pertama yaitu HCl merupakan senyawa yang bersifat asam, maka penambahan larutan pertama dapat menurunkan pH. Kemudian larutan kedua yaitu larutan NH3 merupakan senyawa yang bersifat basa, sehingga penambahan larutan ini justru akan menambahkan nilai pH. Larutan terakhir yaitu NH4Cl merupakan larutan garam yang bersifat asam karena terbuat dari asam kuat HCl dengan basa lemah NH4OH. Karena bersifat asam, penambahan larutan ini akan menurunkan pH larutan. Dengan demikian, larutan yang bersifat asam dan membuat pH larutan buffer menurun adalah larutan 1 dan 3. Sehingga jawaban yang sesuai adalah opsi yang D. Kemudian kita ke soal terakhir untuk video kali ini, yaitu soal nomor 15. Di dalam larut air, HCN adalah asam lemah, sedangkan NH3 adalah basa lemah. Sifat larutan 1 molar NH4CN adalah: soal ini membahas tentang pH larutan garam yang terbuat dari asam lemah dengan basa lemah. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa garam NH4CN pada soal merupakan garam yang terbuat dari asam lemah dengan basa lemah. Garam ini akan memiliki pH bergantung dari nilai Ka dan juga Kb-nya. Jika nilai Ka lebih besar daripada nilai Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Lalu jika nilai Ka sama dengan nilai Kb, maka garam tersebut akan bersifat netral. Sementara itu, jika nilai Ka garam tersebut lebih kecil dibandingkan nilai Kb-nya, maka garam tersebut akan bersifat basa. Pada soal, nilai Kb garam NH4CN lebih tinggi dibandingkan nilai Ka-nya, maka senyawa ini bersifat basa. Lalu karena berasal dari senyawa basa lemah, maka pH yang dihasilkan dari garamnya pun akan bersifat basa lemah. Bagi yang mau coba membuktikan dari sisi perhitungan, silakan simak pH yang dihasilkan dari garam tersebut jika dihitung menggunakan persamaan hidrolisis. Rumus hidrolisis garam yang terbuat dari asam lemah dengan basa lemah yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Kw dan dibagi Kb. Lalu bisa langsung kita masukkan angka-angkanya dan didapatkan konsentrasi H+ yaitu 5,87 dikali 10 pangkat min 10. Kemudian kita masukkan nilai konsentrasi H+-nya ke persamaan min log konsentrasi H+ untuk mendapatkan nilai pH garam tersebut. Lalu setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai pH-nya yaitu 9,23 yang termasuk ke dalam sifat basa.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.